Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siswa-siswi SMA 2 Cikarang Barat. Perkenalkan, saya Bunita. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMA 2 Cikarang Barat. Kebetulan untuk MPLS saya diberi tugas untuk mengisi atau memaparkan materi dari anti korupsi. Baik teman-teman, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, maka dari itu MPLS pun dilakukan secara daring, baik untuk pelaksanaan maupun pemaparan materi. Kebetulan untuk materi pendidikan anti korupsi, saya diminta untuk menyampaikan akan ada beberapa materi atau pemaparan yang akan saya sampaikan di pendidikan anti korupsi. Nah, untuk pendidikan anti korupsi, mungkin teman-teman sudah juga mendengar kata-kata korupsi. Korupsi itu kan sering sekali kita dengar di lingkungan sehari-hari. Nah, untuk pemaparan lebih detailnya ini akan saya sedikit jelaskan. Untuk pendidikan anti korupsi, tujuan pembelajaran umumnya adalah setelah teman-teman mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu untuk memahami apa itu anti korupsi dalam melakukan kegiatan teman-teman. Jadi dalam kegiatan teman-teman sehari-hari itu teman-teman mengetahui apa sih yang termasuk ke dalam korupsi. Nah, untuk tujuan pembelajaran khususnya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman diharapkan untuk mengetahui konsep atau arti dari korupsi itu sendiri. Nah, lalu apa itu anti korupsi, gratifikasi, dan upaya pemberantasan korupsi itu seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman mungkin sering mendengar ada lembaga yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, lembaga ini nanti juga akan kita bahas, sedikit banyak akan kita kupas. Tentunya sebelum kita membicarakan tentang KPK dan lain sebagainya, teman-teman harus tahu dulu apa itu konsep dari korupsi atau pengertian dari korupsi itu sendiri apa. Nah, pengertian dari korupsi itu adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur. Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Jadi korupsi itu bukan hanya sekedar berbentuk uang atau materi, tapi juga ada keburukan di situ, ada juga kejahatannya di situ, ada juga penggelapannya di situ. Jadi kalau teman-teman berbicara korupsi, tentunya tidak hanya berkaitan dengan penggelapan uang. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu pengertian dari korupsi, tentunya kita juga akan harus mengetahui dampak-dampak dan perilaku dari tindak pidana korupsi. Nah, ada beberapa bentuk dari korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi
yang pertama itu adalah merugikan keuangan negara. Nah, yang namanya merugikan keuangan negara itu melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Jadi suatu contoh misalnya ada seorang pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan uang dan dia melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, itu juga termasuk salah satu bentuk dari korupsi. Jadi ketika ada pejabat atau ketika ada orang yang mempunyai kewenangan dan itu disalahgunakan baik dalam bentuk material maupun non material, misalnya seperti kesempatan atau sarana, nah itu pun termasuk ke dalam bentuk korupsi. Bentuk yang lain dari korupsi adalah suap menyuap. Nah, suap menyuap seperti yang sudah teman-teman ketahui, mungkin kalian pernah dengar kata-kata suap menyuap. Nah, suap menyuap ini artinya memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain atau pada orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan. Misalnya ketika ada seorang yang ingin menjadi pegawai atau karyawan, dia memberikan sejumlah uang kepada orang yang mempunyai wewenang di perusahaan tersebut agar menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Nah, itu termasuk salah satu contoh bentuk korupsi dari suap menyuap. Nah, selain suap menyuap, ada juga bentuk korupsi yang lain, yaitu penyalahgunaan jabatan. Nah, penyalahgunaan jabatan di sini maksudnya adalah pejabat atau pegawai yang sengaja menggelapkan atau merusak atau juga menghilangkan dengan sengaja barang, jasa atau surat atau dokumen yang diperlukan. Jadi penyalahgunaan jabatan ini juga termasuk ke dalam salah satu bentuk dari korupsi. Nah, bentuk korupsi yang lain adalah pemerasan. Nah, pemerasan mungkin kalian juga sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Pemerasan itu sendiri termasuk salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang artinya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara buruk atau melawan hukum. Jadi dia itu memperkaya dirinya sendiri dengan cara melawan hukum, dengan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima potongan pembayaran untuk dirinya sendiri. Jadi pemerasan adalah seperti pemaksaan dalam hal proses pembayaran, ya. Nah, bentuk korupsi yang lain adalah kecurangan. Kecurangan itu juga termasuk ke dalam salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Kecurangan berasal dari bahasa curang. Nah, maksudnya curang di sini adalah misalnya seperti ada pemborong, bisa kita analogikan atau kita contohkan atau kita beri contoh. Misalnya ada pemborong yang pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan itu dia menyerahkan bahan bangunannya melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Nah, ini juga salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Nah, bentuk tindak pidana korupsi yang lain adalah ada juga tentang benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa ini maksudnya adalah ketika ada pegawai yang langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborong atau pengadaan atau penyewaan barang
yang dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian. Jadi gini, benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa itu misalnya ketika barang yang diperlukan misalnya jumlahnya 10, beliau meminta lebih dari itu. Jadi artinya data-data yang betul-betul dibutuhkan itu tidak sesuai. Nah, yang itu adalah salah satu juga termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi. Nah, yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan, itu gratifikasi. Nah, gratifikasi itu sendiri uang, barang, rabat atau diskon atau komisi atau pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan lain sebagainya yang diberikan dengan cuma-cuma baik dalam maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Jadi sebetulnya gratifikasi itu sendiri lebih kepada sebuah pemberian, gitu ya. Nah, bisa dilanjutkan materi tindak pidana korupsi. Selain ada bentuk, ada pengertian tadi sudah dijelaskan pengertian dari korupsi itu sendiri, lalu bentuk tindak pidana korupsi, lalu tadi juga ada kita bahas sedikit mengenai gratifikasi. Nah, sekarang yang mau kita pelajari bersama-sama adalah mengenai nilai-nilai anti korupsi. Nah, ada beberapa nilai yang termasuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu adalah kejujuran, yang kedua itu adalah kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima ada tanggung jawab, yang keenam itu kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Nah, nilai-nilai yang saya sebutkan barusan itu termasuk ke dalam nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing supaya kita bisa menghindari yang namanya tindak pidana korupsi. Nah, setelah kita membicarakan tentang nilai-nilai anti korupsi, tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana cara untuk memberantas korupsi. Nah, untuk memberantas korupsi itu ada 3 cara global. Yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Salah satunya adalah seperti yang sedang kita laksanakan sekarang. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Yang ketiga adalah penindakan. Nah, 3 cara ini adalah cara secara umum untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, untuk edukasi yang pertama, untuk edukasi anti korupsi, langkah awal yang harus kita lakukan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kita harus berani dan jujur. Berani dan jujur adalah salah satu nilai-nilai yang termasuk ke dalam anti korupsi. Jadi untuk edukasi anti korupsi itu kita harus mempunyai jiwa berani dan jujur. Itu langkah awal dulu dari diri kita masing-masing. Lalu juga kita harus mempunyai integritas diri, suri tauladan dari keluarga, dan budaya dalam berorganisasi. Nah, untuk cara global yang kedua adalah perbaikan sistem. Perbaikan sistem di sini maksudnya adalah lebih kepada perbaikan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.
Jadi memperbaiki cara kerja pemerintah, memisahkan secara tegas kepemilikan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan milik negara, lalu juga menerapkan prinsip-prinsip good governance, mengoptimalkan teknologi dan memperkecil human error. Jadi perbaikan sistem sendiri lebih kepada sistem-sistem yang ada dalam pemerintahan. Itu juga termasuk salah satu cara untuk memberantas korupsi. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sedikit banyak terbuka pemikirannya mengenai apa itu korupsi. Masih ada beberapa lagi yang akan kita pelajari mengenai pendidikan anti korupsi. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah mengenai hal-hal yang menjadi pembenaran. Artinya begini, hal-hal yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, tapi menurut mereka itu lumrah gitu. Padahal itu termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Nah, sekedar ucapan terima kasih itu lalu ada ucapan lumrah dan wajar, memuliakan tamu, ada ketimuran, uang pulsa, uang makan, dan lain sebagainya, itu sebetulnya termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, tapi dijadikan sebagai hal-hal yang menjadi pembenaran. Karena di kita kan sudah sedikit banyak membudaya seperti itu. Nah, sebetulnya itu juga termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang konflik kepentingan dalam gratifikasi. Nah, gratifikasi ini bisa menjadi suap. Gratifikasi ini bisa menjadi suap ketika gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Nah, gratifikasi dan konflik kepentingan ini berawal dari kepentingan pribadi, lalu alurnya menjadi konflik kepentingan, lalu menjadi korupsi terkait dengan gratifikasi, lalu setelah itu menjadi penyelewengan kewenangan. Nah, ketika terjadi penyelewengan kewenangan, maka diwajibkan untuk melapor karena itu termasuk tindak pidana korupsi. Nah, konflik kepentingan dalam gratifikasi ini dapat membawa kepentingan terselubung. Jadi gratifikasi juga dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggaraan negara. Nah, gratifikasi juga dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi dan lain-lain. Nah, alat ukur dari gratifikasi adalah ada beberapa kriterianya. Kriteria yang pertama adalah motifnya. Motif dari gratifikasi itu sendiri, apakah pemberian tersebut untuk mempengaruhi keputusan pejabat atau tidak. Lalu kriteria yang kedua adalah kesetaraan. Nah, kesetaraan itu apakah pemberian atau penerima mempunyai hubungan yang setara. Lalu yang ketiga itu adalah kriteria relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan itu dimaksudkan adalah tentang aset-aset sumber dayanya seperti apa. Lalu kriteria yang keempat adalah conflict of interest, artinya pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan atau tidak di masa yang akan datang. Yang keempat, cara memberinya, apakah pemberian itu dilakukan secara terbuka atau tidak. Yang kelima, kriterianya kewajaran. Nah, kewajaran ini apakah pemberian tersebut dalam jumlah atau frekuensi yang wajar untuk ukuran masyarakat umum. Nah, gratifikasi itu sendiri memang menimbulkan banyak
polemik karena ketika dihadapkan kepada kriteria atau karakteristik yang barusan saya sebutkan, maka bisa termasuk ke dalam tindak pidana korupsi ketika kriteria atau karakteristik yang saya sebutkan barusan tidak wajar. Ya, artinya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sedikit banyak terbuka mengenai korupsi, karena kata-kata korupsi ini sering kita dengar di lingkungan kita sehari-hari, lalu juga sering kita kadang juga sering kita lihat di lingkungan kita sehari-hari ketika kita melakukan interaksi dengan teman, dengan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, gitu ya. Maka dari itulah teman-teman baiknya mempunyai sedikit edukasi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, ini adalah baik, selanjutnya yang mau kita bahas atau yang mau kita pelajari adalah tentang sanksi. Tadi kan sudah dibicarakan mengenai pengertian dari korupsi, lalu sudah dibicarakan juga mengenai bentuk-bentuk dari tindak pidana korupsi, sudah juga dibicarakan mengenai jenis-jenisnya, lalu cara memberantasnya. Sekarang yang mau kita bicarakan adalah mengenai sanksi. Nah, sanksi dari tindak pidana korupsi menurut pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup. Nah, pidana penjara seumur hidup ini adalah sanksi yang ideal menurut pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta, paling banyak sebesar 1 miliar. Baik teman-teman, mohon maaf tadi sempat terputus karena kebetulan kita menggunakan MPLS secara daring, maka dari itu dibuatkan video mengenai edukasi atau pendidikan anti korupsi. Sedikit ada trouble tadi di hasil video rekaman saya. Ini adalah lanjutan dari video pendidikan anti korupsi yang sebelumnya mengenai sanksi. Tadi terakhir kita bicarakan mengenai sanksi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa sanksi dari tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup. Paling singkat 4 tahun penjara, paling lama 20 tahun. Untuk dendanya paling sedikit itu 200 juta rupiah, paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, mungkin teman-teman juga sering mendengar lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, seperti salah satunya yang paling menonjol adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK ini adalah lembaga yang memang menangani tindak pidana korupsi di negara kita. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pendidikan anti korupsi. Untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya, lebih detail lagi, nanti kita akan bertemu di mata pelajaran PKN kebetulan dengan saya. Nanti kita akan bahas ini secara gamblang lagi, lebih detail lagi.
tentang korupsi. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin disampaikan kepada saya, bisa nanti langsung pada saat PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran PPKN. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman siswa-siswi SMA N2 Cikarang Barat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat. Selamat datang di SMA 2 Cikarang Barat. Selamat menjadi bagian keluarga besar SMA 2 Cikarang Barat. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, kita bisa cepat bersekolah seperti biasa, bisa cepat bertatap muka, bisa belajar seperti biasanya, tidak lewat video, tidak lewat online dan lain sebagainya seperti sekarang yang kita lakukan. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.